Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini nih, kita bakal fokus ke bagian kesimpulan dari materi The Storyteller's Secret yang Anda bagikan. Kita gali intisari dari Semesta Sang Pencerita ini ya. Oke, Sumber kita ya, kutipan-kutipan kunci dari buku itu. Jadi, misi kita sekarang itu menyaring apa sih wawasan paling penting soal kenapa cerita itu fundamental banget buat kita semua. Mari kita mulai. ya yang langsung kelihatan menonjol itu penegasannya kalau cerita itu bukan cuma tambahan, bukan kemewahan. Tapi kebutuhan, hampir sepenting roti gitu katanya, mengutip Robert Stone. Bahkan lebih jauh materi ini bilang kalau diri kita ini ya, pada dasarnya adalah cerita, siapa kita itu dibentuk sama narasi. Wah, itu dalam banget sih. Konsep kalau identitas itu narasi. Dan ini nyambung banget ya ke gimana cerita itu jadi kayak perekat budaya gitu kan? Betul. Kayak contoh tradisi Yahudi di materi Anda. Itu pakai cerita turun-temurun buat warisin pengalaman, sejarah, kebijaksanaan. Katanya dari hati ke hati. Nah, sentuhan personal itu yang bikin nempel kayaknya. Tepat sekali, itu yang bikin ingatan kolektif hidup terus. Nah, kalau kita lihat nih, pencerita-pencerita hebat yang dibahas di sini, ada polanya loh. Ada penekanan kuat banget buat nemuin gairah sejati. Apa sih yang bener-bener bikin Anda semangat? Steve Jobs bilang, apa yang bikin hati bernyanyi? Intinya nemuin kenapanya. Pertanyaan apa yang bikin hati bernyanyi itu sering muncul ya. Terus sumber ini juga nekenin banget pentingnya merangkul perjuangan. Narasi dari nol jadi pahlawan gitu. Katanya kita secara naluriah tertarik sama kisah jatuh bangun. Tapi gimana materi ini ngejelasin hubungannya antara nemuin gairah itu sama menghadapi kesulitan? Apa justru kesulitan bantu nemuin gairah? Pertanyaan dados. Kayaknya sih materi ini nunjukin kalau dua hal itu saling terkait erat. Perjuangan itu kayak yang dialami Tony Robbins atau J.K. Rowling ya sebelum sukses, itu sering jadi semacam api pemurnian gitu. Kesulitan itu memaksa kita nemuin inti kekuatan kita, motivasi terdalam, dan ini nyambung ke soal otentisitas. Gary Vaynerchuk kan bilang, jadilah diri sendiri, orang bisa nyium kepalsuan dari jauh. Nah, perjuangan yang otentik itu bikin cerita kita lebih bisa dipercaya orang. Oh, jadi keaslian itu lahir dari proses ya? Bukan cuma sikap aja. Menarik, menarik. Dan ini sering nyambung juga sama kekuatan penyederhanaan yang disorot itu kan. Kayak Richard Branson, dia kan karena disleksia jadi terbiasa nyederhanain ide sampai muat di belakang amplop. Iya, betul. Yang tadinya kelemahan, malah jadi kekuatannya buat komunikasi. Pelajaran bagus nih ya, buat Anda yang mungkin merasa idenya ruwet banget. Tepat. Kesederhanaan itu kunci. Branson itu contoh ekstrim yang efektif. Sama pentingnya nih, kayak membangun koneksi emosional. Materi ini kan ngutip penelitian neuroscience dari Paul Zak soal oksitosin. Itu loh, hormon ikatan. Jadi pas kita terhanyut sama cerita yang nyentuh emosi, otak kita ngelepasin oksitosin. Kita jadi lebih percaya, lebih terbuka sama pesannya. Data aja tuh nggak cukup buat gerakin orang. Bener juga. Dan alat buat bangun koneksi emosi itu seringnya simple juga ya ternyata. Kayak aturan 3 yang sering dipakai Paus Fransiskus biar pesannya gampang diingat. Atau kekuatan visual, kayak foto luar angkasa Chris Hadfield yang bikin ceritanya hidup banget. Nah, itu dia. Teknik-teknik ini bantu pesan kita nembus kebisingan informasi ya. Persis. Mau itu aturan 3, visual yang kuat, atau analogi ya kan, kayak Dr. Hallowell jelasin ADHD, tujuannya sama semua. Bikin pesan lebih simpel, lebih kena di hati, dan akhirnya lebih gampang diterima dan diingat. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke gimana bikin ide penting itu lebih gampang diakses orang. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan besarnya nih buat Anda semua, intinya cerita itu bukan cuma skill, tapi bagian fundamental kemanusiaan kita. Itu yang ngebentuk siapa kita, budaya kita, cara kita nyambung satu sama lain. Kayak kata sumber Anda, kita semua ini ya pencerita. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi bagian dari siapa kita. Betul sekali. Dan pemahaman ini bawa kita ke refleksi penting nih. Kalau diri Anda itu sebuah cerita, narasi macam apa sih yang sedang Anda bangun? Sadar atau nggak sadar? Dan gimana Anda bisa pakai prinsip-prinsip dari para pencerita hebat ini, menemuin gairah, merangkul jatuh bangun, jaga keaslian, sederhanain pesan, di alur cerita hidup Anda sendiri. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini.